Bab 771 Aku sudah. Nama, pencuri abadi penulis. Plus mematikan mengatur ulang. Pikiran Es berpacu saat hawa dingin menjalar di tulang punggungnya karena semakin dia berpikir seperti ini, semakin dia merasa takut pada bulu itu. Orang ini tidak hanya tampak seperti orang yang licik, tetapi juga ingin menyingkirkannya dengan menggunakan hewan peliharaannya sendiri. Jadi, pada akhirnya, itu sama sekali tidak mudah, tetapi hanya ilusi. Jika bukan Cirus dan orang lain, aku khawatir aku mungkin sudah mati atau mengalami nasib yang lebih buruk. Es menatap bulu itu dengan dingin, dan kemudian Cirus dan kelembutan muncul di matanya. Aku khawatir dia ingin menipu kita berdua dan menangkapmu. Kau telah melakukan hal yang benar dengan memberitahuku semua ini, atau kita mungkin akan mendapat masalah dan terus melakukannya di masa depan. Sebagai hadiah, aku akan membiarkanmu memakan api roh yang kita tangkap pada hari itu. Es memberi hadiah kepada si kecil, yang langsung menjadi senang saat mendengar kata-katanya. Es tidak pelit dengan orang-orangnya, terutama Cirus, yang telah membantunya dengan luar biasa dalam usaha ini dan bahkan mengungkap rencana yang mengancam jiwa. Jadi, dia ingin membangun sistem hukuman dan hadiah yang jelas dalam pikiran Cirus. Ini akan membuatnya semakin bersemangat untuk melakukan sesuatu yang layak diberi hadiah dan menahan diri dari melakukan sesuatu yang bodoh. Meskipun demikian, Es tidak pernah menganggap Cirus sebagai budaknya tetapi memperlakukannya sebagai anak dan teman. Setelah membuat Cirus senang, fokusnya kembali ke bulu itu, dan bibirnya melengkung menjadi senyum dingin. Aku mungkin tidak akan pernah bisa mengalahkan bulu ini tanpa Cirus, dan itu mungkin juga alasannya mencoba pendekatan lain. Tetapi pada akhirnya, membiarkan Cirus memakannya tetap merupakan keputusan yang tepat. Pada titik ini, bulu itu telah mengeluarkan api hijau tua dan inti berwarna hijau dari pusaran emas, dan tanpa ragu-ragu, Es mengeluarkan Spirit Fulcrum Lantern dan menggunakannya untuk menangkap Spirit Fire sambil juga mencopet inti binatang itu. Lebih jauh, Es juga memberikan perintah kepada sistem, aktifkan opsi kedua dan kirim aku keluar dari Sun Secret Realm dari pintu keluar, yang tidak terhubung dengan Union. Sama dengan. Tanda tanya. Host telah memilih opsi kedua untuk mengumpulkannya dan Yang Orb sambil menghancurkan alam rahasia matahari. Harga, 10 juta poin pencuri telah dikurangi. Waktu, 00, pukul 0.59. Tanda hubung. Poin pencuri, 72.789.350. Tanda hubung. Host akan dikirim keluar dari alam rahasia matahari sesuai perintah host setelah waktu berakhir. Sama dengan. Saat berikutnya, Es memberikan perintah lain, Cirus, makan. Saya pikir Anda harus melihatnya. Semua terjadi begitu cepat sehingga bulu itu tampaknya masih mengamati lentera yang menyerap api hijau tua ketika api neter biru di sekitarnya tiba-tiba menyala dan mulai menyelimutinya. Bukan hanya itu, tetapi entah dari mana, inti ruang alam dan bola yang di tengah tiba-tiba diselimuti oleh kabut biru gelap pekat yang muncul dari udara tipis, dan cahaya serta suhu di dalam aula menghilang. Tunggu, apa? Teriakan bingung tiba-tiba terdengar, yang berasal dari bulu emas yang sekarang terbakar dalam api biru. Apa yang telah kau lakukan? Apa yang telah kalian lakukan, manusia bodoh? Teriakan bernada tinggi mulai menjadi histeris dan menggelegar di seluruh aula, tetapi terlepas dari intensitasnya, bulu itu tidak akan dapat lepas dari cengkeraman Cirus, dan bulu itu sudah lebih dari setengah diselimuti oleh apinya. Es mencibir dingin, dan tanpa niat untuk memanjakan bulu yang licik itu lebih jauh, dia mengambil lentera, yang telah memiliki api roh lain di dalamnya dan sekarang menyala dalam dua warna cahaya. Ada aura aneh yang terpancar darinya setelah menghabiskan dua api roh. Dia memutuskan untuk menyelidikinya setelah dia keluar dari tempat terkutuk ini. Saat ini, fokusnya tertuju pada kabut biru tua, yang kini menyelimuti inti dan bola itu. Adapun bulu emas itu, bulu itu sudah hampir hilang di matanya sekarang, dan teriakan serta raungan histerisnya sama sekali diabaikan oleh Es. Namun pada saat ini, bulu itu tampaknya akhirnya mengerti bahwa takdirnya telah ditentukan, dan Es tampaknya tidak terlalu bersemangat untuk menyimpannya meskipun mengetahui manfaatnya. Sejujurnya, saya tidak pernah menyangka seseorang akan membuang harta karun seperti itu dengan mudah dan membiarkan hewan peliharaannya memakannya. Saat berikutnya,
Bulu itu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak ketika hanya sebagian kecil yang tersisa sebelum api Cirrus benar-benar memakannya. Hihihihihi, saya tidak pernah berpikir akan hidup untuk melihat hari ketika seseorang berani mencoba membuka segel itu. Manusia fana, hai manusia bodoh dan celaka. Anda tidak tahu apa yang akan terjadi. Surga tidak akan tahan dengan keangkuhan Anda dan membiarkan Anda berkeliaran dengan bebas di wilayah kekuasaannya lebih lama lagi. Kemarahan surga akan melenyapkanmu, dan usahamu akan sia-sia, karena segel itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang berani didekati semut, apalagi dihancurkan. Es tiba-tiba melihat ke arah bulu itu karena kalimat terakhir yang diucapkannya bukanlah suara yang diucapkannya atau bahasa yang digunakan dalam Union. Namun, bahasa itu sama sekali berbeda, dan suaranya halus dan sangat surrealis. Namun sayang, sekarang api Cirrus telah membakar bulu itu sepenuhnya, dan api itu kembali ke paruh kecil si kecil saat ekspresinya penuh dengan kebahagiaan dan kenikmatan. Suara itu, Es merenung sebelum dia menggelengkan kepalanya dan mencibir, kamu juga tidak punya firasat bahwa aku sudah menjadi musuh abadi surga. Selesai berkata, dia berhenti memperhatikan bulu itu karena dia tahu lebih baik daripada siapapun apa yang mampu dia lakukan atau apa yang mampu dilakukan sistem itu. Karena sistem mengatakan tidak seorang pun dapat mengintip atau bergerak di tempat ini selama mereka bukan dari surga ini, dia tidak peduli siapa yang mengancamnya. Pada saat ini, kabut biru tua tiba-tiba bergolak sebelum mulai terpisah menjadi dua bagian, dan saat berikutnya, seluruh alam matahari rahasia mulai berguncang seperti perahu dalam badai yang mengamuk. Persatuan matahari dan bulan tetap damai seperti biasa, dan semua orang sibuk mengurusi urusan mereka sendiri. Jika ada yang terjadi, wilayah matahari bagian dalam agak gaduh karena uji coba alam rahasia yang sedang berlangsung yang dimulai beberapa hari yang lalu. Biasanya faksi-faksi kecil dan anak-anak muda menggunakan jalur ini untuk bersaing satu sama lain dan juga mengumpulkan beberapa harta karun eksotis dari alam rahasia matahari, karena hanya dibuka setiap 100 tahun selama 100 hari. Banyak yang memberi perhatian khusus pada acara ini, bahkan tetua persatuan tinggi. Namun kali ini, orang lain juga mengawasi alam rahasia matahari yang diselimuti oleh cincin awan keempat gunung matahari. Tentu saja itu adalah pemimpin persatuan, yang biasanya tidak peduli dengan apapun yang terjadi di persatuan itu kecuali jika itu menarik minatnya atau perhatiannya hanya pada masalah dengan White. Duduk di singgasananya di aula patung yang sunyi, pemimpin persatuan tampak tenggelam dalam pikirannya saat dia melihat proyeksi pintu masuk alam rahasia matahari. Aku ingin tahu apakah muridku yang berbakat itu telah berhasil memasuki lapisan ketiga. Sangat tidak mungkin karena dia mungkin sedang sibuk mengolah teknik pedang mortal yang dan meningkatkan level kultivasinya. Pada titik ini, bibir pemimpin serikat terangkat dalam senyuman aneh. Namun, tepat pada saat ini, aura yang menakutkan muncul entah dari mana, menyelimuti seluruh istana, dan bahkan pemimpin serikat tiba-tiba bergidik sesaat sebelum ekspresinya langsung menjadi pucat dengan sedikit rasa gentar dan tidak percaya. Tetapi sebelum dia bahkan dapat bereaksi terhadap situasi ini atau memahami apa yang telah terjadi, sebuah suara yang mengesankan dan halus bergema di seluruh istana. Tanda tanya, bidat telah muncul di langit mortal. Menangkapnya hidup-hidup dan mempersembahkannya di kuil matahari dan bulan. Bidat itu, tepat pada saat ini, suara itu tiba-tiba terputus, dan termasuk istana yang melayang di atas serikat. Seluruh serikat pedang matahari dan bulan tiba-tiba mengalami getaran besar ketika semua orang, dan semuanya terguncang sampai ke intinya seolah-olah kiamat telah tiba. Ekspresi pemimpin serikat menjadi mengerikan dan bingung karena suara yang tidak dikenal namun menakutkan itu pertama kali terdengar dan sekarang getaran tiba-tiba ini, bahkan orang bodoh pun dapat mengatakan sesuatu sedang terjadi pada serikat dan ini mungkin ada hubungannya dengan sesat yang baru saja diucapkan suara itu tetapi terputus sebelum dapat mengungkapkan identitasnya. Pada saat ini, pemimpin serikat tiba-tiba menyadari sesuatu, dan wajahnya kehilangan semua warna karena, dalam proyeksi gunung matahari, dia melihat cincin keempat tiba-tiba mulai menghilang, dan bukan hanya itu, tetapi seluruh gunung matahari mengalami retakan. Lebih buruk lagi, saat lingkaran awan di sekitar puncak gunung menghilang, getarannya semakin kuat, dan tepat pada saat ini, kegelapan tak berujung yang mengelilingi persatuan, yang telah menahan mereka di dalam untuk entah kapan, juga mengalami retakan. Semua penghuni persatuan terkejut dan ngeri, dan mereka hanya berpikir akhir dunia sudah di depan mata mereka dan langit akan runtuh. Siapa yang berani menyerang persatuan?
Saya pikir Anda harus melihat. Suara penjaga persatuan yang tiba-tiba menggelegar pada saat ini di seluruh persatuan. Tepat pada saat ini, gunung matahari dan bulan tiba-tiba mulai bersinar dalam warna emas dan perak, dan aura yang kuat merembes keluar seolah-olah ada sesuatu yang terbangun. Pemimpin persatuan sekarang benar-benar tercengang karena seluruh fokusnya tertuju pada langit yang retak seolah-olah dia sedang bermimpi, dan detak jantungnya semakin kuat dan kuat dengan palpasi serta ekstasi yang aneh. Pada saat ini, suara yang sama, yang bergema di istana sebelum kejadian aneh ini dimulai, muncul lagi, tetapi kali ini, bergema bersama seluruh persatuan matahari dan bulan dan terdengar sangat tertekan dan dipaksakan. S.Un, dan M.On Inher, adalah pelacur. Suara itu terdengar tidak dapat dipahami menjelang akhir, tetapi dipenuhi dengan ketidakpercayaan dan kengerian, dan tiba-tiba menghilang saat mengucapkan kalimat terputus-putus itu. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Pada saat ini, di dalam radiasi Qi yang tebal, armada kapal besar yang ditutupi dengan penghalang Qi yang kuat, sedang menuju radiasi Qi yang lebih tebal. Kapal utama armada besar ini berada di tengah, dan di ruang komando duduk tidak lain adalah 5 pemegang gelar leluhur dari 5 ras teratas. Leluhur binatang mengerutkan kening dalam-dalam di wajahnya yang bersisik dan menatap Dream Sater dengan curiga, lalu bertanya, apakah kau yakin kita akan pergi ke tempat yang benar? Seluruh area ini adalah zona terlarang yang telah ada di antara binatang buas dan elf sejak lama. Jika ada semacam kekuatan tersembunyi yang bersemayam di sini, kurasa mereka sudah gila. Bahkan Edward pun memiliki sedikit kecurigaan di wajahnya, meskipun ini memang tempat yang bagus untuk bersembunyi dari dunia luar, radiasi Qi di tempat ini terlalu tinggi, dan masih terus meningkat. Kecuali jika mahkota putih ini memiliki sumber daya yang tak terbatas untuk mengimbangi radiasi sebanyak ini dan kemudian tumbuh lebih banyak lagi, aku tidak begitu yakin apakah kita akan menuju ke arah yang benar. Dream Sater tetap tenang di bawah tatapan curiga dari keempat leluhur dan menjawab sambil tersenyum. Aku tahu apa yang kalian semua pikirkan karena tidak mungkin seseorang dapat tumbuh di lingkungan seperti ini. Namun, aku dapat meyakinkan kalian bahwa kita berada di tempat yang tepat. Atau tidakkah kalian merasa aneh bahwa terlepas dari semua yang terjadi, White Crown tidak pernah muncul atau pernah mengganggu dunia kita? Menurut penelitianku dan Primewan, tampaknya ada semacam tempat tersembunyi di dalam radiasi Qi ini, yang juga memiliki kemampuan untuk bertahan hidup di lingkungan ini. Tempat itu mungkin bahkan lebih kaya dengan sumber daya daripada 10 benua kita, dan itulah sebabnya White Crown tidak pernah tertarik pada tanah kita. Tepat pada saat ini, ucapan Dream Sater terhenti tiba-tiba ketika kapal mereka tiba-tiba mulai bergoyang maju mundur di bawah gelombang kuat yang muncul entah dari mana. Saat S memerintahkan sistem untuk mengambil inti ruang alam independen dan bola yang, serta bulunya, terbakar abis, jauh, keberadaan yang mengerikan pun waspada. Suara enteral yang hampir semegah hukuman surgawi dan sekuat samudera tak berujung yang tak terduga menggelegar dengan lesu. Apakah salah satu helai rambut yang kutinggalkan di dalam Mortal Union telah dilenyapkan? Apakah salah satu dari orang-orang ambisius itu akhirnya menemukan lokasinya? Betapa mengerikannya. Apakah mereka benar-benar percaya bahwa mereka dapat menjungkir balikkan surga? Mari kita lihat siapa yang berani mendekati kematian. Suara itu mengejek dan kemudian tiba-tiba mulai melantunkan kata-kata aneh, dan saat kata-kata itu bergema di udara, ruang di sekitarnya mulai berubah warna. Namun hampir seketika, astaga, nyanyian itu tiba-tiba berhenti, seluruh ruang bergetar, dan suara lesu itu tidak lagi terdengar semegah atau percaya diri. Sesungguhnya, ini pertanda buruk. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Tanda tanya tanda tanya tanda tanya tanda tanya titik. Di pihak ras yang bersekutu, orang-orang dari 5 ras sekarang berkemah di sekitar gerbang halus alam rahasia matahari dan mengawasi siapapun yang keluar. Sudah sepantasnya bagi mereka untuk tidak meninggalkan tempat ini sendirian karena ada kemungkinan seseorang akan keluar dengan api roh. Semua orang siap bertarung kapan saja, tetapi pada saat yang sama, itu juga sangat tidak mungkin karena hanya beberapa hari telah berlalu sejak alam itu dibuka. Pada saat ini, riak samar muncul di dalam gerbang alam. Itu sangat kecil sehingga tidak seorang pun menyadarinya. Tetapi setelah beberapa detik, seluruh gerbang tiba-tiba bergejolak sebelum mulai membungkus, dan itu langsung memberitahu orang-orang yang memperhatikan gerbang itu. Satu demi satu, eselon atas dari 5 ras mulai muncul lebih dekat ke gerbang dengan ekspresi muram. Apa yang terjadi?
Iblis bertanya dengan sedikit gentar. Tebakanmu sama bagusnya dengan tebakanku. Ini tidak pernah terjadi sebelumnya, Menteri Iblis menjawab ketika suaranya tercekat di tenggorokannya. Karena tepat pada saat ini, gerbang alam rahasia tiba-tiba hancur menjadi partikel emas, dan saat berikutnya, kuil itu muncul lagi, tetapi lempengan simbol matahari sekarang hancur total. Semua orang tercengang dan tidak percaya sama sekali pada pemandangan yang sama sekali tidak terduga ini, dan mereka berpikir seolah-olah mereka sekarang sedang bermimpi. Ini adalah satu-satunya jalan yang terhubung dengan alam rahasia matahari, dan kehancurannya menandakan dua hal. Saya pikir Anda harus melihat. Pertama, tidak akan ada alam rahasia yang tersedia bagi mereka untuk masuk lagi, titik. Kedua, orang-orang di dalamnya hilang untuk selamanya, dan nasib mereka tidak diketahui. Saat kesadaran ini muncul pada mereka, mereka semua menjadi pucat karena ngeri. Sementara ras sekutu kini berada dalam kekacauan total, seseorang, jauh di atas langit, terbang dengan kecepatan yang mengerikan dan menuju ke pantai pulau. Sosok itu tinggi, mengenakan pakaian hitam pekat dengan simbol burung hantu yang mengesankan di punggungnya dan wajahnya yang berkerudung. Siapa lagi kalau bukan Es? Saat ini, Es memiliki senyum lebar di wajahnya, yang dipenuhi dengan kegembiraan, dan sedikit ketidakpercayaan juga hadir di dalamnya. Dia tidak hanya berhasil mendapatkan hampir setiap harta karun di seluruh alam rahasia matahari, tetapi dia juga menyelesaikan tujuannya dan semuanya tanpa mengambil begitu banyak risiko juga. Satu-satunya kendala di jalan adalah Grim Ancestor atau Golden Feather, dan keduanya ditangani dengan cepat dan sebelum mereka dapat benar-benar melukainya. Sekarang, Es tidak hanya menyelesaikan satu dari dua syarat untuk menyelesaikan misi pencuri surga, tetapi dia juga mendapatkan bola elemen lain, dan yang terpenting, dia dapat muncul di luar Union lagi, yang merupakan tujuan utamanya. Memikirkan bola yang di ruang pencurinya, Es merasa pusing tetapi juga ragu-ragu karena dia tahu hukuman surgawi akan sangat mengerikan kali ini, dan dia harus benar-benar siap sebelum dia memanggilnya. Bagaimanapun, tujuan utamanya saat ini adalah meninggalkan tempat ini dan menuju benua angin biru secepat yang dia bisa, dan kali ini, dia berencana untuk mengandalkan penunjuk peta takdir. Karena meskipun telah membersihkan alam rahasia matahari, benda itu masih menunjuk ke arah Serikat, dan dia tahu kemungkinan besar itu tidak dapat membawanya ke Alina. Mengenai bagaimana dia akan mencapainya dan tidak berakhir di suatu tempat seperti Serikat atau bahkan lebih buruk dari itu, yang harus dia lakukan adalah memastikan dia mengetahui rute laut yang tak berujung dan juga memiliki banyak pengalaman. Satu-satunya tempat di mana dia bisa mendapatkan semua itu adalah yang alami di antara para pelaut yang hadir di ras sekutu. Sementara ras sekutu masih dalam kekacauan, Es dengan cepat turun ke daerah terpencil dan memilih targetnya, dan hal pertama yang dia lakukan adalah mengambil ingatannya untuk membiasakan diri dengan situasi saat ini. Ketika Es mendapatkan ingatan tentang perubahan saat ini dalam pertemuan ras sekutu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir nasib buruk para iblis, dan dia juga cukup senang. Jadi, manusia juga berpartisipasi kali ini, iya. Bukankah ini berarti yang harus kulakukan hanyalah menangkap salah satu dari mereka, dan aku akan tahu bagaimana cara kembali. Tapi bagaimana jika aku menyusup ke barisan mereka dan kembali bersama mereka alih-alih pergi sendiri? Ini akan menghemat banyak waktuku, dan aku bahkan mungkin belajar lebih banyak tentang tanah kerajaan. Es merenung saat dia menemukan rencana ini bahkan lebih menarik dan praktis. Namun, masalah dengan rencana ini adalah, orang-orang ini tampaknya tidak akan memulai perjalanan mereka kembali ke rumah dalam waktu dekat, setidaknya tidak tanpa menyelidiki sepenuhnya kehancuran gerbang kerajaan yang tiba-tiba dan nasib junior mereka. Kemudian rencana lain mulai disusun dalam pikirannya yang suka mencuri. Apa maksudnya ini? Seorang tetua Azure pertama memiliki ekspresi marah di wajahnya, sama sekali berbeda dari biasanya, saat ia menuntut penjelasan dari tiga ras asli yang berkumpul. Bukan dia, tetapi ras binatang juga marah karena mereka tidak diberitahu bahwa ini akan terjadi. Dan sekarang para jenius puncak dari ras mereka telah hilang, dan beberapa dari mereka bahkan adalah kerabat dan saudara mereka. Ambil contoh tetua Azure pertama, ia tidak akan pernah bereaksi seperti ini dan kehilangan ketenangan ini, tetapi sekarang ia telah kehilangannya karena putra ketiganya berada di dalam tanah yang telah memasuki alam rahasia neraka berapi-api. Berapa kali aku harus memberitahu kalian semua? Kami sama tidak tahunya dengan kalian semua. Bahkan keponakanku sendiri telah berada di dalam kelompok itu. Apakah menurutmu aku akan membahayakan nyawanya?
Duke Iblis Bayangan membalas dengan keras. Mereka benar-benar kehilangan akal sehat, dan ini adalah hal terburuk yang mungkin terjadi, dan sekarang mereka tidak tahu harus berbuat apa atau bagaimana melanjutkan semua ini. Mereka bahkan mencoba menyelidiki lempengan simbol matahari yang pecah, tetapi itu hanyalah batu tua, dan kuil itu tidak berbeda. Jauh di lubuk hati, hampir semua orang tahu bahwa para pemuda itu telah hilang selamanya, tetapi mereka juga semakin bingung tentang hilangnya alam rahasia dan api roh. Mari kita tunggu dan selidiki lebih lanjut. Aku juga perlu melaporkan pelanggaran ini kepada Tetua Agung. Tetua Azure pertama mendengus dingin sebelum menyerbu pergi bersama sesama manusia menuju perkemahan mereka. Tanda tanya, mereka sekitar 90% yakin bahwa yang lain tidak ada hubungannya dengan apa yang baru saja terjadi, dan mereka perlu mencari bimbingan dari para petinggi tentang cara untuk melanjutkan lebih jauh dari sini. Binatang ajaib itu juga tidak berdaya dan dapat melakukan hal yang sama seperti manusia. Satu-satunya orang yang tersisa di tempat kejadian adalah iblis, setan, dan pemburu. Apakah menurutmu seseorang telah menghancurkan alam ini? Menteri Dewan Iblis Utara bertanya dengan nada muram saat ini. Pemburu berambut perak itu menyipitkan matanya saat dia menjawab dengan muram, apakah menurutmu itu mungkin? Semua catatan yang telah kita kumpulkan selama ratusan tahun menunjukkan bahwa ada lebih dari 3 lapisan alam neraka berapi, dan kita bahkan belum menjelajahi keseluruhan lapisan ketiga. Sekarang, katakan padaku apakah kalian memiliki seseorang yang cukup mampu untuk menghancurkan seluruh alam? Karena sejauh yang kami ketahui, kami tidak memilikinya. Hanya peri pedang es yang mampu. Pemburu itu berasal dari klan es perak, dan dia sangat muram ketika dia menyebut Alina sebagai referensi. Menteri Dewan Iblis Utara dengan dingin berkata, dia mungkin berbakat karena pencuri itu membantunya. Bagaimanapun, dia adalah saudara perempuannya. Para iblis tentu menyadari betapa pentingnya Alina. Sejujurnya, mereka tidak menginginkan apapun selain menangkapnya dan kemudian melakukan segalanya untuk memancing es keluar. Bahkan jika ada kemungkinan kecil hal itu terjadi, mereka bersedia melakukannya. Saya pikir Anda harus melihatnya. Namun, untuk beberapa alasan, manusia tidak hanya mampu menahan Alina, tetapi bahkan meyakinkan para kekaisaran untuk mengirim pasukan mereka ke benua angin biru dan membantu mereka melindunginya. Seluruh masalah ini berada di luar pemahaman setiap iblis, dan ras lain juga tidak jauh berbeda. Seluruh hal ini terlalu aneh. Apa katamu? Beraninya kau mencemarkan nama baik putri kami. Pemburu dari klan es perak itu langsung marah. Alina adalah kebanggaan dan kegembiraan klan es perak, dan semua orang memujanya dan memperlakukannya seperti calon penguasa es. Dia seharusnya menjadi orang yang akan menjadikan klan es perak sebagai klan elemen terhebat. Namun, semua orang kemudian menyimpang ketika dia menyelinap keluar dan terjebak dalam perangkap kematian yang besar. Pada saat yang sama, keempat klan elemen lainnya bersorak gembira atas kemalangan klan es perak. Klan es perak benar-benar hancur dan tidak percaya bahwa Raja Es atau Ratu Es hanya duduk diam tanpa melakukan apapun untuk menyelamatkan putri mereka dari cengkeraman manusia. Cukup, kalian berdua, ini bukan saatnya untuk saling menghina atau bertengkar di antara kita sendiri. Aku juga berpikir kita harus melaporkan perkembangan aneh ini kepada atasan kita terlebih dahulu dan melihat apa yang mereka katakan. Duke Iblis Bayangan berkata dengan dingin sebelum dia juga pergi bersama rombongan mereka. Para iblis mungkin paling cemas tentang seluruh situasi ini karena mereka telah banyak berinvestasi dalam usaha ini dan bahkan memberikan harta yang kuat dan berharga kepada pemuda perwakilan ras mereka sehingga mereka dapat merebut api roh dan bahkan menyembunyikannya dari orang lain. Namun, sekarang, semua sumber daya itu tampaknya terbuang sia-sia, dan itu adalah kebenaran yang cukup sulit untuk diterima, bahkan untuk ras terkuat seperti ras iblis. Menteri Iblis tahu bahwa ini bukan saatnya untuk mulai bertarung, dan dia benar-benar harus melaporkannya kepada para bahaya juga. Lepaskan, dia menatap tajam para pemburu dari klan es perak sebelum pergi bersama anak buahnya. Kita benar-benar akan menderita kerugian besar kali ini. Dengan semua yang telah terjadi selama beberapa tahun terakhir, aku mulai berpikir semacam malapetaka akan segera terjadi, dan tidak seorang pun akan dapat menghindarinya. Seorang pemburu keriput dengan rambut berwarna biru tua mendesah gentar. Atau kita hanya tertimpa nasib buruk orang lain. Pemburu setengah baya dengan rambut merah delima itu mencibir muram sambil menatap klan es perak sebelum dia pergi.
Yang lainnya juga tidak lagi berlama-lama. Mereka tidak punya mood atau kesabaran untuk melakukannya dan menuju ke perkemahan mereka sendiri. Ras pemburu terbagi menjadi dua faksi, 4 klan elemen di satu sisi sementara klan es perak di sisi lain. Namun mereka semua tidak tahu bahwa sepasang mata biru tua sedang mengamati semua melodrama ini dari atas langit. Setelah memutuskan untuk menyusup ke jajaran manusia dan membawanya ke sana sendiri, Es tentu saja kembali untuk mengamati bagaimana orang-orang ini akan bereaksi terhadap ini, dan baru kemudian ia dapat merencanakannya dengan tepat. Namun setelah melihat semua hal itu terjadi, adalah sebuah kebohongan untuk mengatakan bahwa ia tidak senang, dan sekarang ia memiliki pemahaman yang jauh lebih baik tentang bagaimana orang-orang ini bahkan tidak saling percaya, apalagi bekerja sama. Menurut ingatan iblis itu, Menteri Iblis kemungkinan besar akan menghubungi Kaisar Iblis atau Iblis raksasa itu, sejauh yang aku tahu. Adapun para iblis, mereka juga akan menghubungi Archdevil masing-masing, dan para pemburu akan menghubungi penguasa elemen mereka. Adapun para manusia, kilatan dingin melintas di matanya ketika ia berpikir bahwa mereka kemungkinan besar akan menghubungi leluhur penghancur mimpi. Es sangat menyadari bagaimana sistem peringkat bekerja di 3 ras teratas. Tidak seperti iblis, ras iblis atau pemburu tidak bersatu di bawah kepemimpinan satu keluarga kekaisaran. Benua iblis dibagi menjadi 10 klan iblis, klan darah, kegelapan, keji, hantu, tulang, racun, petir, onyx, dan bayangan adalah nama dari 10 klan iblis yang menguasai benua iblis, dan setiap klan berada di bawah kendali iblis agung. Sedangkan untuk para pemburu, benua darah diperintah oleh 5 klan elemen, petir ungu, api langit, angin pedang, kayu kehidupan, dan klan es perak, masing-masing, dan setiap klan diperintah oleh penguasa elemen. Benua angin biru juga didistribusikan di antara 5 sekte kuno, tetapi mereka semua masih menundukkan kepala dan hanya menjawab kepada satu orang, leluhur penghancur mimpi, juga tetua agung dari sekte Gunung Angin Biru. Target es tentu saja adalah sekte Gunung Angin Biru karena penghancur mimpi itu akan melepaskan Alina dari pandangannya atau menyimpannya di suatu tempat yang dapat dijangkaunya dalam sekejap. Jadi, Es lebih tertarik pada tetua Azure pertama daripada yang lain karena dia juga mendapat sepotong informasi mengejutkan dari ingatan iblis bahwa tetua Azure pertama adalah murid langsung dari Demon Sater. Tapi masalah Es yang sebenarnya adalah manusia di sekitar tetua Azure pertama semuanya adalah kultivator alam manifestasi jiwa, dan dia sendiri adalah kultivator alam kesadaran hukum kuasi. Itu sebabnya belum lagi mendapatkan informasi apapun. Bahkan mendekatinya akan menjadi mimpi yang bodoh. Namun, itu hanya terjadi padanya. Es kemudian mengarahkan pedangnya ke arah barat dan menuju ke sebuah pulau kecil yang kosong di dalam kepulauan itu. Dari langit, Es telah berhasil mendapatkan gambar yang bagus tentang tempat kelima ras itu berkemah dan di mana dia akan mendapatkan privasi mutlak. Pulau yang dituju Es berada di ujung barat, dan luasnya hanya sekitar 300 meter. Kemudian dia mengeluarkan beberapa platformasi, sehingga semakin mustahil bagi orang lain untuk mendeteksi atau mengintip pulau ini. Dengan kekayaan barunya, dia bahkan yakin dapat mengendalikan seorang kultivator alam kesadaran hukum kuasi dan mungkin dapat bertahan melawan seorang kultivator alam kesadaran hukum sejati untuk beberapa waktu. Saya pikir Anda harus melihatnya. Tetapi dia tidak ingin melakukannya karena itu terlalu berbahaya, dan tidak perlu mengambil risiko apapun ketika dia bisa menggunakan kepalanya saja. Setelah memastikan bahwa sekarang benar-benar aman, Es mengirimkan transmisi ke ruang pencuri, dan kemudian beberapa saat kemudian, dia melambaikan lengan bajunya, dan Thomas muncul lagi. Thomas masih mengenakan baju zirah dan topeng, tetapi auranya sekarang benar-benar berbeda dari saat Es menyimpannya di ruang pencuri. Tidak hanya perasaan jahat yang diberikannya hilang, tetapi kultivasinya juga tampaknya sepenuhnya diatur ulang, dan dia sekarang menjadi iblis fana. Pada saat ini, Thomas akhirnya melepas topengnya, dan wajahnya yang kecoklatan dan tampan muncul, tetapi dipenuhi dengan kebingungan dan emosi yang rumit saat dia melihat sosok berkerudung di depannya. Thomas tidak pernah menyangka bahwa semua masalahnya akan terpecahkan seperti ini, dan itu memakan waktu kurang dari 1 jam. Dia tidak tahu bagaimana harus berterima kasih atau bahkan merasa saat ini, tetapi satu hal yang pasti, dia benar-benar berterima kasih kepada Es karena memberinya kesempatan hidup baru ini, dan dia bahkan tidak meminta imbalan apapun. Dia bahkan merasa malu pada dirinya sendiri karena pernah berpikir buruk tentang Es di masa lalu. Meskipun demikian,
Rasa sakit dan kebencian di hatinya masih membara lebih panas dari sebelumnya, dan sekarang setelah dia bebas dan sembuh, dia tidak ingin melakukan apapun selain membalas dendamnya terhadap para bajingan itu. Tetapi pertama-tama, dia harus menunjukkan rasa terima kasihnya dan hendak berlutut lagi ketika sebuah kekuatan yang kuat tiba-tiba menghentikannya di tempatnya. Suara S yang serius segera menyusul, "Saudara Thomas, seorang pria seharusnya hanya berlutut di depan orang tua dan leluhurnya, dan aku bukan salah satu dari orang-orang itu. Jangan lakukan ini lagi, atau aku akan menganggapnya seolah-olah kau menamparkan wajahku." Thomas menarik napas dalam-dalam dengan berbagai emosi di matanya saat dia mengangguk, "Terima kasih telah membantu bajingan yang tidak tahu berterima kasih sepertiku. Aku tidak akan pernah melupakan ini. Aku melakukan apa yang ingin kulakukan. Kau tidak perlu berterima kasih padaku. Sekarang setelah kau bebas dan juga telah kehilangan kultivasimu, apa yang akan kau lakukan?" S. bertanya. Thomas bingung dengan pertanyaan itu karena dia juga memikirkan hal yang sama, belum lagi balas dendam. Kembali ke benua iblis akan menjadi tindakan mencari kematian. Lebih jauh lagi, jika iblis-iblis itu melihatnya, dia akan mati juga, jadi sekarang dia menghadapi dilema lain. S sudah menduga hal ini, jadi dia tidak bertele-tele dan berkata, "Lihat. Kau memperlakukanku seperti orang luar dan tidak meminta bantuanku saat aku masih berdiri di sini. Ini, aku sudah menyiapkan beberapa hal untukmu." Tanpa memberi Thomas kesempatan untuk bereaksi, dia melemparkan cincin penyimpanan hitam, dan Thomas benar-benar malu saat menangkapnya dan bahkan ingin mengembalikannya, tetapi ketika dia memikirkan kematian Millie, dia ragu-ragu. Dia tahu dia membutuhkan ini, atau dia mungkin tidak akan pernah bisa membalasnya, dan terlepas dari kesombongan atau keengganannya, dia mencengkeram cincin penyimpanan itu, dan tanaman merambat tebal tiba-tiba muncul di pelipisnya. Aku, ketahuilah bahwa hidup yang menyedihkan ini adalah milikmu." Thomas tahu kata terima kasih tidak lagi cukup untuk membalas S atas apa yang telah dia lakukan untuknya. Jadi, ini adalah hal terakhir yang bisa dia berikan, dan dia akan memberikannya selama S menginginkannya. S tidak mengatakan apapun. Dia tahu tidak perlu. Hal-hal yang dia berikan kepada Thomas adalah sesuatu yang bahkan tidak dimiliki oleh 3 ras teratas. Tetapi baginya, hal-hal itu tidak berguna, atau dia memiliki terlalu banyak saat ini, jadi dia benar-benar tidak merasa ragu untuk memberikannya kepada Thomas. Sebaliknya, dia merasakan kedamaian dan kepuasan yang aneh jauh di dalam hatinya, dan dia tidak dapat menggambarkan perasaan itu karena itu cukup baru baginya. Jika S telah melihat peta takdirnya saat ini, dia akan terkejut karena titik takdir Thomas tiba-tiba berkilauan dalam cincin warna kuning keemasan sebelum menghilang hampir seketika. "Baiklah, Saudara Thomas, kamu dapat menemukan tempat di suatu tempat di pulau ini dan berkultivasi dengan damai dalam teknik yang kuberikan kepadamu. Kamu pasti akan terkejut begitu melihatnya. Sementara itu, aku akan memastikan untuk membuka jalan bagimu untuk kembali dengan selamat bersama iblis-iblis yang kamu bawa. Tunggu saja kedatangan jimatku. Dan jangan berpikir sedetik pun. Aku melakukan ini untukmu. Itu hanya kebetulan sejalan dengan minatku sendiri." Tanpa memberi Thomas kesempatan untuk bereaksi, S menghilang dari pulau itu, meninggalkan iblis itu tercengang dan bingung. Pada akhirnya, Thomas mendesah sebelum bergumam getir, "Kurasa bahkan hidupku tidak akan cukup untuk membayarnya, kan, sayang?" Tidak ada seorang pun di sana untuk menjawabnya, dan tatapan rumit di matanya digantikan dengan kekejaman dan kebencian sebelum dia melepaskan tinjunya dan mengenakan cincin hitam itu. Tetapi ketika Thomas mengintip ke dalam cincin itu, dia benar-benar tercengang dan merasa seolah-olah dia sedang dalam semacam mimpi. Karena di dalam cincin penyimpanan kelas 7, setumpuk kecil cincin penyimpanan lainnya terletak di sudut, dan di tengah cincin ruang kosong ini ada sesuatu yang keluar dari legenda bagi Thomas. Itu sebenarnya adalah 24 gulungan giok emas gelap yang disusun dalam kotak kristal transparan yang indah yang terletak di atas tumpukan buku. Di kotak transparan itu tertulis huruf-huruf emas gelap yang mengesankan. "Api Iblis Teknik Kultivasi Jiwa Arcana. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung." Setelah meninggalkan Thomas di pulau kecil yang terisolasi, S mendarat di tempat lain yang dekat dengan Thomas. Alasan S meninggalkan Thomas sendirian bukanlah karena dia tidak percaya padanya. Hanya saja dia tidak akan bisa membantunya dengan apa yang akan dia lakukan. Lebih jauh lagi, dia tidak ingin terlalu mengejutkan Thomas. Dia juga bisa saja menahannya di ruang pencurinya dan baru melepaskannya setelah selesai,
tetapi dia memutuskan untuk membiarkannya keluar karena tempat gelap itu bukanlah sesuatu yang dia inginkan untuk dialami Thomas lebih lama dari yang diperlukan. Mengenai memperkenalkannya kepada Eva dan yang lainnya, ini tidak mungkin karena semakin sedikit Thomas tahu tentang dia atau orang-orangnya, semakin aman dia, dan sebagian dirinya masih tidak ingin mengekspos anggota keluarganya kepada siapapun. Pada saat ini, setelah memasang formasi penyembunyian lainnya, dia memanggil dua orang lagi keluar. Dua sosok tinggi dan anggun yang mengenakan wajah hitam dan berkerudung muncul di depannya. "Oh, kamu berpakaian rapi dan bahkan memanggil tubuh asliku. Apakah ini berarti kita akan keluar hari ini?" Suara Freya yang memikat terdengar. "Tidak ada Ki di tempat ini. Di mana kita?" Noah bertanya karena dia lebih tertarik dengan pemandangan di sekitarnya, dan juga bersemangat karena akhirnya bisa keluar setelah dia baru saja masuk ke alam manifestasi embrio jiwa. S melihat ke arah dua anggota rumah pencuri itu, dan bahkan dia tidak bisa memahami aura mereka lagi, dan bibirnya melengkung membentuk senyum licik. "Saya memanggil kalian berdua karena saya tahu kalian berdua bosan dan ingin menguji kekuatan baru kalian melawan lawan yang kuat. Jadi, inilah kesempatan kalian untuk melakukan hal itu dan juga mendapatkan beberapa poin rumah saat melakukannya. Pertama, kalian berdua harus melihat misi-misi ini sebelum saya menerangkan lebih lanjut." S berkata sambil tersenyum sebelum dia merilis dua misi rumah untuk kedua wanita itu. Garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Misi kumpulan hadiah telah dikeluarkan oleh pemimpin rumah. Kebijaksanaan, misi kompetitif yang bersahabat bagi anggota rumah untuk menguji kemampuan mereka satu sama lain. Thief Assassin, Noah, dan Evil Thief Freya telah dipilih oleh pemimpin rumah untuk berpartisipasi dalam misi kumpulan hadiah ini. Penampilan kalian akan dipantau dalam persentase kinerja PP, dan hadiah akan didistribusikan sesuai dengan persentase kinerja akhir. Saya pikir kalian harus melihat. Garis bawah, misi kumpulan hadiah, berburu dalam kegelapan. Total kumpulan hadiah, 2 juta poin rumah. Peserta rumah Thief. Thief Assassin, Noah 0,00% PP. Pencuri jahat Freya 0,00% PP. Garis bawah, pengenalan misi. Kalian semua berada di tengah kepulauan rahasia di bawah kendali 3 ras sekutu selama ratusan tahun, dan saat ini, mereka semua hadir dengan 2 ras lagi. Tetapi perhatianmu hanya untuk ras manusia, dan misimu adalah untuk saling membantu untuk mengambil kendali atas eselon atas mereka. Kamu akan diberi hadiah PP sesuai dengan seberapa banyak kontribusimu untuk misi ini. Namun, ada 6 target berisiko tinggi dan berhadiah tinggi yang ada di dalam ras manusia. 1. Tetua Azure pertama, Glenn 10 pp. Detail. 2. Tetua Soul Flame kelima, Rudolph 8 pp. Detail. 3. Tetua Azure ke-8, Nathaniel 7 pp. Detail. 4. Tetua Bistamer, Alton 5 pp. Detail. 5. Bunga kedua dari Sekte Yin Flower, Celia 5 pp. Detail. 6. Angin mimpi buruk yang gelap 5 pp. Detail. Garis bawah. Waktu, 10 hari. Garis bawah. Hukuman untuk kurang dari 5,00%, minus 100.000 poin rumah. Baik Noah maupun Freya menatap misi itu sejenak sebelum akhirnya mereka saling memandang, dan tiba-tiba udara tampak seperti bubuk mesiu. Ahem, nona-nona, meskipun ini tampak seperti kompetisi. Tapi percayalah, kalian berdua tidak akan bisa mencapai banyak kemajuan tanpa bantuan satu sama lain. Jadi, aku sangat menyarankan agar kalian berdua bekerja sama dan kemudian mendapatkan imbalan. Kata S dengan wajah serius, tetapi dalam hati dia tertawa. Karena dia tahu ini adalah cara tercepat untuk membuat mereka berdua bekerja pada jubah itu dan bahkan menunjukkan kerja sama tim yang sempurna. Dia tahu dia tidak bisa melakukannya sendiri, tetapi dengan bantuan kedua wanita besi ini, dia ditakdirkan untuk mencapai kesuksesan di tempat ini. Rencana S cukup jelas, dia ingin mengambil kendali penuh atas manusia yang ada di tempat ini, terutama eselon atas dari 5 sekte kuno. Tetua Azure pertama, Glenn, khususnya, adalah target terbesar yang menjadi minatnya. Namun, dia tidak bodoh untuk mengejar alam kesadaran hukum semu, dan dia bahkan menambahkan detail kultivasi orang-orang ini di bawah nama mereka sehingga Noah dan Freya akan memilih target mereka dengan bijak atau tidak akan mengacaukannya secara tidak sengaja.
Es tahu lebih baik daripada siapapun dengan kemampuan mengendalikan Freya dan kekuatan Noah. Mereka berdua dapat menaklukkan hampir setiap manusia dalam daftar, dan satu-satunya yang menjadi perhatian adalah keenam tetua ini. Meskipun demikian, ketika dia melihat kedua wanita itu bahkan tampaknya tidak terganggu oleh detail target, dia tahu mereka kemungkinan besar mengejar orang-orang itu karena mereka menantang mereka sehingga mereka dapat menguji kemampuan mereka. Itu juga merupakan kesempatan yang baik bagi S sendiri untuk memiliki penilaian menyeluruh atas kemampuan dan kehebatan mereka yang baru ditemukan. Jika mereka mampu menaklukkan bahkan Glenn, maka S akan lebih tidak khawatir tentang usahanya untuk menyelamatkan Alina dan memiliki banyak informasi untuk dikerjakan. Mengapa kamu tidak memberitahu kami di mana orang-orang ini berada dan biarkan kami memutuskan bagaimana kami harus bekerja sama? Freya berbicara saat ini dengan kesombongan yang jelas dalam suaranya. Sementara, Noah tetap diam, yang berarti dia setuju dengan Freya dan ingin bertarung dengannya. Misi ini adalah sesuatu yang mereka berdua anggap serius, Freya, karena dia tahu Noah adalah anggota pertama dan juga seseorang yang sepenuhnya dipercaya S, dan dia ingin melihat siapa yang akan menang, Evil atau Assassin. Sedangkan untuk Noah, dia ingin membuktikan dirinya, bukan pada Freya tetapi pada S. Tetapi akan menjadi kebohongan untuk mengatakan dia tidak ingin memberi Freya pelajaran saat dia melakukannya. Jadi apa yang baru saja dilakukan S hanyalah menyiramkan minyak ke api kecil dan mengubahnya menjadi kobaran api yang mengamuk. Bagaimana mungkin S tidak tahu ini? Tetapi dia jauh lebih peduli pada orang-orang itu daripada keduanya, dan dia juga ada di sana untuk membantu mereka karena dia tidak berencana untuk hanya menonton dan akan turun tangan jika perlu. Dengan seringai nakal, dia mengangguk. Baiklah, tapi sekali lagi kukatakan padamu untuk tidak membunuh atau memberitahu siapapun. Sekarang, biar kutunjukkan tempat bermainnya. Kurasa kau harus melihat. S lalu mengeluarkan pedang terbangnya dan mengembangkannya. Noah sudah familiar dengan teknik ini sekarang, tetapi Freya tidak, dan dia tidak tahu mengapa S atau Noah berdiri di atas pedang S dengan acuh tak acuh dan bagaimana pedang ini bisa mengembang. Apa yang kau lakukan? Berharaplah. S mendesaknya, yang hanya membuat Freya bingung, tetapi dia tetap melakukan apa yang diperintahkan dan ingin melihat apa sebenarnya kekejaman ini. Tetapi saat dia menginjak bilah pedang, dia langsung merasakan kakinya tiba-tiba menempel padanya saat ki mengalir ke bilah pedang, dan saat berikutnya, dia tercengang saat pedang itu mulai terangkat dari tanah. Apa? Ajaib sekali. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, dan Noah diam-diam setuju dengannya karena dia juga ingin mempelajari teknik ini. S terkekeh karena dia tahu apa yang mereka pikirkan dan berkata, "Jangan khawatir, kita semua punya cukup waktu untuk mempelajari teknik ini. Aku punya cukup banyak hasil panen dari alam rahasia matahari dan telah memperoleh banyak teknik dan keterampilan kuno. Kurasa ini akan sangat memperkaya perpustakaanmu. Belum lagi kita semua bisa belajar banyak hal darinya." Kedua mata wanita itu berbinar penuh harap saat mendengar kata-kata S. Dan mereka tahu S kemungkinan besar telah merampok seluruh alam rahasia matahari dengan betapa bahagianya dia. S kemudian tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya pada Freya, "Evil, apakah avatarmu sedang kosong sekarang?" S tahu avatar penyihir Freya, Jessie tidak bisa memasuki ruang rumah pencuri meskipun dia adalah avatar Freya sendiri, karena mereka sudah mencobanya. Jadi, dia masih berada di ruang pencuri saat ini, dan berkultivasi setelah Eva dan Freya tidak bisa membuat terobosan apapun tentang peta itu. Kurasa begitu. Aku tidak akan membutuhkannya sampai aku mencapai puncak alam manifestasi embrio jiwa, yang akan memakan waktu karena maju di alam ini ratusan kali lebih sulit daripada di alam sebelumnya. Jadi, aku berencana untuk meningkatkan kultivasi Jessie sendiri sementara ini dan mungkin membangkitkan beberapa kemampuan garis keturunan Grim Ancestor. Freya dengan jujur mengungkapkan rencananya karena tidak ada yang perlu disembunyikan. Noah, di sisi lain, menjadi bingung karena dia masih belum menyadari apa yang terjadi di ruang pencuri setelah dia tenggelam dalam pemurnian api roh. Meskipun demikian, dia mendengarkan dengan penuh perhatian. S berpikir sejenak sebelum dia bertanya dengan ambigu, "Bagaimana jika aku ingin mengirim avatarmu kembali ke benua iblis? Apakah menurutmu sindikat Spica masih akan mengikutimu? Atau apakah Alia masih akan setia?" Freya menyipitkan matanya sedikit, "Meskipun aku tidak ada dan tidak ada kontak, baik itu sindikat Alia atau Spica, mereka tidak akan lepas dari genggamanku. Tapi aku mendapat kesan kau mungkin membutuhkan Jessie di benua angin biru.
Apa yang kau rencanakan, pemimpin? Es menjawab dengan halus, hanya membantu seorang teman sebentar sambil juga mengatur beberapa hal setelah kita selesai dengan benua angin biru. Itulah sebabnya setelah kita selesai dengan manusia. Manusia di benua angin biru telah mengatur perkemahan mereka di sebuah pulau besar di sisi timur kepulauan, yang hanya berjarak 3 pulau dari pulau tengah. Pada saat ini, Glenn sedang melihat kubus komunikasi berukuran besar di depannya dengan ekspresi muram sementara pria paruh baya lainnya, sedikit kelebihan berat badan, hadir bersamanya, dan ekspresinya bahkan lebih buruk. Namanya adalah Nathaniel, tetua biru ke-8. Ini tidak terduga, tetapi Tuan telah pergi dengan pasukan menuju tempat persembunyian mahkota putih lebih dari setengah bulan yang lalu, dan sekarang yang mencoba menghubunginya, ada semacam penghalang yang menghalanginya. Suara serak yang serius terdengar dari kubus komunikasi saat ini. Suara ini sebenarnya milik satu-satunya patriark Sekte Gunung Biru dan juga murid pertama Dream Shatter dan kakak senior tertua Glenn, Carlos. Glenn tidak dapat menahan diri untuk membanting meja ke samping, menghancurkannya menjadi pecahan-pecahan kecil, dan mengumpat, "Sialan. Kurasa ini rencana ketiga ras itu untuk membalas dendam pada Tuan, dan sekarang mereka akhirnya menunjukkan warna asli mereka." Suara serak Carlos terdengar lagi, "Kakak kedua, aku tahu kau gugup karena keponakanku, Elvion, aku sangat patah hati. Tapi kau seharusnya tidak mengatakan kata-kata seperti itu. Atau kau meragukan kemampuan Tuan." Pada akhirnya, suara Carlos sedingin es. Glenn tidak dapat menahan diri untuk menggertakkan giginya, maafkan keceplosanku. Tapi apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita tidak tahu apa yang sedang terjadi di tempat terkutuk ini. Dan sekte-sekte lain juga tidak akan tinggal diam karena kejeniusan mereka yang luar biasa juga telah hilang. Terutama si gila itu, Nightmare Aura tidak akan tinggal diam karena putrinya sekarang juga telah hilang. Begitu dia tahu dan tanpa Tuan, dia pasti akan membuat masalah. Jangan khawatir, bahkan tanpa kehadiran guru, dia sudah mengatur segalanya untuk skenario seperti itu. Semuanya akan baik-baik saja. Fokus saja pada penyelidikan hilangnya gerbang alam ini. Para jenius sekte kita tidak bisa hilang tanpa alasan. Kurasa mungkin ada seseorang di balik semua ini. Carlo berkata dengan dingin, "Jangan khawatir, aku tidak berencana pergi sebelum aku menemukan akar masalah sialan ini." Glenn menyatakan dengan penuh kebencian. Dia jelas tidak akan menyerah pada putranya yang berharga. Malam segera turun ke dunia, dan kepulauan itu juga jatuh di bawah kegelapan. Hari ini adalah hari yang sangat suram bagi semua ras karena mereka telah menderita kerugian besar dan bahkan kerabat dekat tanpa mendapatkan apapun sebagai balasannya. Mereka semua sekarang mendapat perintah dari atasan mereka, dan seperti manusia, mereka akan menyelidiki tempat ini secara menyeluruh sebelum mencapai kesimpulan apapun. Namun, mereka semua tidak tahu bahwa di balik tabir malam, dua siluet gelap tiba-tiba mulai bergerak di dalam pulau tempat manusia berada. Bukan saja patroli tidak menyadari mereka, tetapi bahkan perangkap mereka pun tidak berguna. Pasukan manusia berjumlah sekitar 600 orang setelah memasukkan semua pasukan dari 5 sekte yang mereka bawa ke sini. Mereka semua berpatroli di pulau itu bersama-sama dalam shift yang berbeda. Namun, setiap sekte telah membuat kampnya sendiri dengan jarak sedikit lebih dari 500 meter dari satu sama lain. Saya pikir Anda harus melihat. Pada saat ini, siluet gelap itu diam-diam berjalan menuju 5 tim patroli manusia, dan salah satu dari mereka membawa buku gelap yang melayang di depannya. Mereka tentu saja Freya dan Noah. Biarkan aku yang menangani mereka. Freya mengirimkan suaranya melalui panggilan rumah sebelum dia menggunakan mantra tingkat bumi atas. Mantra penyihir ilusi. Grimoire di depannya tiba-tiba bersinar gelap sebelum halaman-halamannya mulai dibalik. Saat berikutnya, kelima manusia itu tiba-tiba terpaku di tempat mereka, dan mata mereka sekarang berkilauan dengan kabut gelap. Sekarang, mereka hanya akan ingat tertidur. Para kurcaci kecil ini bukanlah target kita, dan aku harus menggunakan benih-benih jahatku yang terbatas pada target-target yang berhadiah tinggi. Freya berkata dengan lugas, tetapi suaranya mengandung sedikit provokasi. Mata Noah menyipit dingin. Dia tidak pernah menyangka bahwa mantra Freya akan mematikan seperti ini. Belum lagi secepat ini. Dia merasakan bahaya dari wanita ini dan berpikir dia mungkin benar-benar kalah darinya. Aku akan melumpuhkan target. Kau terlalu lambat, dia berkata dengan dingin, dan sebelum Freya bisa bereaksi, Noah menghilang tanpa jejak.
Sekarang giliran Freya yang terkejut karena Noah sekarang benar-benar menghilang dari indera pencuri jahatnya, dan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya ketika dia berpikir jika Noah ingin membunuhnya, dia tidak akan pernah melihatnya datang. Yang sedang memperhatikan kedua wanita itu, tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya karena frustrasi dan mendecak lidahnya, mereka bahkan tidak saling menempel selama semenit penuh. Sungguh kekanak-kanakan, meskipun demikian, dia tidak akan ikut campur karena semuanya tampak berjalan cukup lancar dan jauh lebih baik dari yang dia duga. Pada saat ini, dia sedikit merindukan Cirrus. Si kecil itu cukup cerewet sepanjang waktu meskipun kata-katanya sembrono. Jika itu padanya, dia akan membawanya keluar, tetapi untuk beberapa alasan misterius, si kecil tiba-tiba tertidur setelah melahap bulu emas itu. Jadi, tidak punya pilihan selain mengembalikannya dengan hati-hati, dan dia telah tidur sejak saat itu. Meskipun dia agak khawatir ketika dia berpikir tentang betapa beratnya menentang burung kecil itu, semua berkat dialah dia mampu memperoleh semua manfaat dari alam rahasia matahari. Dia tahu tidak akan terjadi apa-apa padanya, dan dia mungkin mengalami semacam perubahan atau terlalu lelah. Apapun masalahnya, membiarkan si kecil tidur sepuasnya sementara dia akan fokus membuat orang-orang ini meninggalkan tempat ini entah mereka suka atau tidak. Noah dan Freya hanyalah awal dari rencananya yang gila, dan dia tidak bisa menahan tawa jahat hanya dengan memikirkan betapa jahatnya rencana ini. Noah dan Freya sedang menuju ke arah perkemahan Sekte Soul Flame, dan saat Freya sedang memberi mantra pesona kepada para penjaga itu, Noah telah menyusup ke sisi perkemahan musuh. Dia meninggalkan orang-orang kecil itu untuk Freya, dan dengan keahliannya sebagai pembunuh bayaran, dia dengan mudah menghindari keamanan dan memasuki salah satu dari 6 perkemahan besar, yang sebenarnya adalah target sebenarnya mereka. Mereka berdua perlu mengendalikan eselon atas umat manusia, bukan semua orang, tetapi itu juga seharusnya cukup untuk memegang kekuasaan nyata dalam pengambilan keputusan. Dalam misi ini, peran Noah cukup sederhana. Dia adalah garda depan dan seharusnya menundukkan target yang menarik bagi Freya sehingga dia dapat dengan mudah mengendalikan mereka. Tentu saja telah memberi mereka berdua seluruh informasi tentang orang-orang yang hadir di tempat ini dan menyerahkan sisanya kepada mereka. Aku sudah memasuki perkemahan target nomor 34 dari Sekte Soul Flame. Noah dengan dingin melaporkan lokasinya, dan begitulah. Perkemahan para petinggi sekte ini tidaklah normal, tetapi semuanya penuh dengan jebakan dan alarm, jadi satu langkah yang salah dan seluruh pulau akan waspada. Jika Noah tidak menerobos ke alam pembesaran embrio jiwa, dia akan berada dalam masalah, tetapi sekarang, dia adalah seekor ikan di lautan. Dia langsung mengaktifkan kemampuan barunya, Serene Assassin. Saat berikutnya, tubuh Noah yang diam-diam tiba-tiba mulai berubah menjadi halus seperti hantu, dan saat berikutnya, dia melakukan kontak dengan perkemahan putih, yang tidak berbeda dari rumah besar. Kemudian sesuatu yang ajaib terjadi, dia langsung melewati kain seperti hantu, dan itu bahkan tidak bergeming. Bagian dalam perkemahan itu cukup luas, dan Noah menggunakan Serene Assassin-nya, dengan cepat menemukan targetnya, yang sedang bermeditasi sendirian pada pasangannya. Itu adalah seorang wanita kecil yang lembut dalam pakaian putih, dan dia tampaknya sama sekali tidak menyadari fakta bahwa Noah sudah ada di belakangnya. Tetapi meskipun dia mencarinya, dia tidak akan dapat mendeteksinya karena dia hanyalah seorang kultivator alam jiwa platinum. Tanpa banyak usaha, Noah membatalkan Serene Assassin dan kemudian menyerang dengan kuat di belakang leher wanita itu, dan wanita itu langsung mulai jatuh ke depan. Tetapi ini bukanlah akhir. Noah kemudian dengan cepat menonaktifkan semua formasi perkemahan, dan tepat saat dia selesai, Freya memasuki yang sama. Kedua wanita itu tiba-tiba saling memandang, dan tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya mereka lihat karena wajah mereka tersembunyi di balik tudung kepala mereka. Tetapi percikan aneh ada di udara. Kemampuan macam apa itu? Freya akhirnya berbicara melalui panggilan rumah. Jenis yang memungkinkan aku membunuh siapapun. Noah menjawab dengan dingin sebelum dia menghilang dari pandangan lagi. Dia jelas tidak akan menjelaskan kartu trufnya sendiri kecuali yang bertanya, tetapi dia punya firasat bahwa sudah tahu, dan itulah sebabnya dia tidak repot-repot memberi mereka cara apapun untuk menghadapi formasi ini. Freya kembali terdiam di tempat kejadian, dan dia berhenti meremehkan genre pencuri pembunuh Noah atau genre pencuri lainnya, sebenarnya. Setiap genre itu unik dan mengerikan dengan caranya sendiri. Tersenyum, melihat Noah mengalahkan target pertama dengan mudah, dan dia sangat iri dengan kemampuan barunya,
yang dia lihat dalam statusnya sore ini. Garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Status anggota Thief House. Anggota House, Noah Knight, wanita. Ras, Iblis. Garis keturunan, Iblis malam. Garis keturunan kelas 6 dapat ditingkatkan. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Genre Thief, Thief Assassin, Trainee. Peringkat House, anggota luar biasa, dapat ditingkatkan. Peringkat berikutnya anggota ahli, 2193 per 100.000 pencurian. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kultivasi jiwa, alam manifestasi embrio jiwa, tahap awal. Kemampuan jiwa bawaan, 5. 1. Tidak membunuh. Deskripsi, sembunyikan sepenuhnya niat membunuh dan aura kehidupan Thief Assassin. 2. Tanda Assassin. Deskripsi, mengunci jiwa target akan menghasilkan rasio koneksi, serangan 100%. Attack jangkauan connect rate setara dengan Thief Assassin Sense. 3. Thief Assassin Sense. Deskripsi 1. Soul Sense bawaan eksklusif dari Thief Assassin, yang tidak dapat dilacak. Deskripsi 2. Setiap target yang terpengaruh oleh Assassin Mark tidak dapat bersembunyi dari deteksi Thief Assassin Sense tidak peduli jarak dan perlindungan. 4. Assassin Call. Deskripsi, setiap target di bawah penglihatan Thief Assassin, tidak peduli jaraknya, selama Thief Assassin dapat melihat target, itu dapat dipanggil dalam jarak antara 1 meter hingga 10 meter dari posisi berdiri Thief Assassin. Keterbatasan 1. Tidak dapat digunakan melawan target alam yang lebih tinggi daripada Thief Assassin Cultivation Realm. Keterbatasan 2. Setelah Assassin Call digunakan, akan ada periode cooldown 10 hari sebelum dapat digunakan lagi. 5. Serene Assassin. Deskripsi, Thief Assassin dapat sepenuhnya terintegrasi dengan manifestasi embrio jiwanya dan berubah menjadi bentuk jiwa korporeal. Dalam bentuk ini, pencuri pembunuh akan dapat melewati semua penghalang fisik, rune, dan harta karun. Keterbatasan 1. Tidak dapat melewati penghalang, rune, atau harta karun kelas 7. Saya pikir Anda harus melihat. Keterbatasan 2. Untuk menggunakan serangan atau harta karun apapun, pencuri pembunuh perlu membatalkan pembunuh tenang. Hati-hati, dalam bentuk ini, Anda sangat rentan terhadap niat hukum. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Bakat, di atas rata-rata menengah dapat ditingkatkan. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Teknik dan keterampilan, 9. Teknik kultivasi, 1. Prinsip Thief Assassin, alam ke-6. Teknik penyempurnaan tubuh, 1. Transformasi tubuh Night Demon bintang 9 seni. Kultivasi, 1. Endless Shadow Daggers Rainfall, tarian hujan bayangan, kesempurnaan. Stormy Shadow Rain, kesempurnaan. Endless Shadow Rainfall, tidak ada. 2. Thief Assassin penyamaran tak terlihat. Siluman tak terlihat, kesempurnaan. Penyamaran jiwa, rendah. Penyamaran tak terlihat, tidak ada. Keterampilan, 1. Langkah jiwa Thief Assassin, kesempurnaan. 2. Pandangan jiwa Thief Assassin, kesempurnaan. 3. Amal pencuri, terbalik dan terbalik, kesempurnaan. 4. Ancaman jiwa, kesempurnaan. Keterampilan dan seni rahasia, 1. Shadow Escape keterampilan, tidak ada. Harta karun, 1. Set Endless Night Daggers 32 pin daggers, kelas 4. 2. Runic Windless Blowgun, kelas 4. 3. Set Armor Thief Assassin, kelas 8. 4. Koin Life Escape, 3. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Poin rumah, 12.200. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Misi rumah, 0. Misi pemimpin rumah, 1. Hukuman rumah, 0. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Toko rumah, Thief Assassin. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Hukum, 3. Shadow Minor, 9,99%. Fire Minor, 9,99%. Dark Minor, 7,04%. Anggota rumah, Freya Witch perempuan. Ras, penyihir jahat. Garis keturunan, penyihir. Ilusi, garis keturunan kelas 6, dapat ditingkatkan. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Genre pencuri, pencuri jahat trainee. Peringkat rumah, anggota luar biasa, dapat ditingkatkan. Peringkat berikutnya, anggota ahli, 21 per 100.000 pencurian. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kultivasi jiwa, alam manifestasi embrio jiwa, tahap awal.
Kemampuan jiwa bawaan, 5. 1. Aturan jahat. Deskripsi, kontrol penuh atas pikiran seseorang selama mereka memiliki jiwa yang lebih lemah daripada pencuri jahat. Peringatan, hentikan penggunaan kemampuan ini, atau jika korban keluar, jangkauan pencuri jahat akan menyebabkan kematian korban. Jangkauan saat ini, radius 10 mil. Korban yang dapat dikendalikan, 50. 2. Benih jahat. Deskripsi, kemampuan perbudakan pencuri jahat yang dapat mengubah siapapun yang terkena Evil Seed. Keterbatasan, tidak akan bekerja pada siapapun yang memiliki jiwa yang lebih kuat daripada Evil Thief. Evil Seed dapat dihancurkan jika jiwa korban menjadi lebih kuat daripada Evil Thief. Dalam kedua kasus, pencuri jahat akan menderita serangan balik jiwa. Benih jahat saat ini 0,34/50. 3. Indra pencuri jahat. Deskripsi, 1. Indra jiwa bawaan eksklusif pencuri jahat, yang tidak dapat dilacak. Deskripsi, 2. Setiap individu yang terpengaruh oleh benih jahat dapat dilacak kembali dengan indra pencuri jahat tidak peduli jaraknya. 4. Keturunan jahat. Deskripsi, pencuri jahat dapat turun ke benih jahat yang mengambil kendali penuh atas tubuh dan jiwanya. Keterbatasan, setelah keturunan jahat digunakan pada benih jahat akan mati saat batas keturunan jahat berakhir. Batas waktu saat ini, 10 jam. 5. Embrio jahat. Deskripsi, manifestasi jiwa pencuri jahat, yang tidak dapat dilihat atau dibunuh dalam kegelapan, dan semua kemampuan bawaan pencuri jahat dapat digunakan melalui embrio jahat. Keterbatasan, tidak dapat meninggalkan batas indera pencuri jahat, 10 mil. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Bakat, di atas rata-rata rendah, dapat ditingkatkan. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Teknik dan keterampilan, 9. Teknik kultivasi, 1. Kitab Suci Pencuri Jahat Volume 1, Alam ke-6. Kemampuan bawaan, 1. Murid gelap, ilusi keterampilan bawaan, kebangkitan murid gelap ilusi, kontrol menengah tingkat 9. Catatan, garis keturunan tingkat 7 diperlukan untuk terus memasuki tahapan kontrol lanjutan. Total tingkatan kontrol, 12. Seni kultivasi, 1. Penghindaran pikiran tanpa jejak, perluasan indera tanpa jejak, kesempurnaan. Penyelidikan pikiran, tidak ada. Penghindaran pikiran, tidak ada. 2. Bayangan elemen gelap, seni siluman kultivasi jiwa. Deep Dark Still, perfection saya pikir Anda harus mencoba. Deep Shadow Still, perfection. Dark Elemental Still, none. Dark Elemental Shadow, none. Skill S. 1. Shadow Illusion Escape, perfection. 2. Evil Eye, perfection. 3. Thief Charity, inverse dan reverse perfection. 4. Soul Threads, perfection. Secret Skill dan Arts S. 1. Empty Sleep Skill middle. Treasure S. 1. Dark Grimoire, grade 9, dapat ditingkatkan. 2. Soul Manipulation Chain, grade 5. 3. Evil Thief Armor Set, grade 8. 4. Life Escape Coin, 3. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Poin rumah, 23.390. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Misi rumah, 0. Misi pemimpin rumah, 1. Hukuman rumah, 0. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Toko rumah, pencuri jahat. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Hukum, 3. Ilusi, minor, 9,00%. Gelap minor, 8,04%. C minor, 5,01%. Garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Sepasang mata gelap sedang menatap tubuh pingsan seorang lelaki tua, dan saat berikutnya, sepasang mata gelap itu tiba-tiba mulai bangkit dari kegelapan. Saat berikutnya, mata gelap yang kabur itu tiba-tiba bergejolak, dan tanda aneh tiba-tiba mulai muncul di dahi lelaki tua itu, dan mata gelap itu langsung menghilang seolah-olah tidak pernah ada. Freya berdiri di atas kam utama tetua sekte mimpi buruk gelap dan salah satu dari 6 target berhadiah tinggi, angin mimpi buruk gelap. Tiba-tiba, sesuatu merayap di bawah pertunjukannya, dan kilau gelap tiba-tiba mengalir di mata Freya, dan saat berikutnya bibirnya melengkung. Dengan embrio jahat, aku bisa mencapai efek yang sama seperti pembunuh sombong itu, dia berpikir karena ini membuatnya merasa jauh lebih baik karena Noah seperti badai yang meninggalkan tubuh, dan dia tampak tak terhentikan. Sejujurnya,
Freya sekarang sedikit terguncang oleh kehebatan Noah karena orang ini adalah penggarap alam manifestasi jiwa tahap tengah keempat, yang telah dikalahkan Noah tanpa banyak usaha. Sekarang, yang tersisa hanyalah 12 target dari perkemahan Sekte Gunung Angin Biru, dan dia cukup yakin bahwa Noah telah menyelesaikannya dengan cepat. Jadi, tanpa membuang waktu lagi, dia segera menuju perkemahan Sekte Gunung Angin Biru. Hanya setengah jam kemudian, Freya muncul di perkemahan besar terakhir di tengah perkemahan Sekte Gunung Angin Biru, dan ini adalah perkemahan terbesar di seluruh pulau. Dan bagaimana mungkin tidak karena perkemahan itu milik tetua biru pertama, Glenn, seorang ahli alam kesadaran hukum kuasi. Lebih jauh lagi, ini adalah target dengan prioritas tertinggi dan sama berbahayanya. Akhirnya kau di sini, suara Noah terngiang di benak Freya, dan saat berikutnya, dia muncul tepat di sampingnya, sedikit mengejutkannya. Freya memutar matanya ke arah Noah saat ini, tidak bisakah kau menyelinap ke arahku? Oh, dan kau akhirnya memutuskan bahwa kau membutuhkan bantuanku untuk yang satu ini. Suaranya mengandung sedikit kemarahan karena ia tahu kali ini, Es mungkin telah menipunya dengan membuatnya bersaing dengan iblis wanita yang menakutkan ini. Noah tidak terlalu memperhatikan sarkasme Freya, tetapi jauh di lubuk hatinya, ia merasa sangat segar meskipun hampir merasa lelah karena ia telah memberikan misi ini 200% dari 100, dan sekarang ia merasa semuanya sepadan. Orang ini adalah seorang kultivator alam kesadaran hukum kuasi, dan mungkin akan menjadi masalah yang cukup besar untuk menjatuhkannya begitu saja. Jangan lupa, ia telah mulai mengembangkan niat hukum. Kemampuan sembunyi-sembunyi atau kemampuanku masih belum pada tingkat di mana aku dapat dengan mudah menyelinap ke arahnya. Noah menyatakan dengan lugas, meskipun terlihat sombong dan ceroboh, sebenarnya dia sama berhati-hatinya dengan Freya dan memutuskan untuk mengamuk hanya karena dia bisa, bukan karena dia dibutakan oleh kehebatannya. Sebelum Freya bisa menjawab, orang ketiga muncul di depan mereka, berdiri tegak di atas pedang, itu adalah Es. Es mendarat di depan kedua wanita itu dan memuji mereka, aku tidak pernah menyangka kalian berdua bisa mencapai sebanyak ini dalam waktu yang singkat. Terutama kamu, assassin, kamu penuh kejutan. Es benar-benar memuji Noah dari lubuk hatinya dan merasa puas bahwa dia ada di pihaknya. Mata Noah berkilauan seperti bintang ketika dia menerima pujian Es dan merasa lebih gembira dan bangga, semuanya sepadan.